Pokoknya di situ aku kayak merasa apa sih ya namanya, aku tuh nggak dibela gitu loh. Penguji dua aku tuh, beliau bilang kalau katanya tuh aku yang prematur gitu, jadi aku tuh yang terakhir apa sih ya namanya, terakhir ACC, terus hari berikutnya langsung daftar. Nah padahal kan juga yang temenku juga gitu loh, jadi kayak nggak jauh beda gitu loh. Nah cuman ya emang aku terakhir gitu loh. Nah cuman kan ya emang gitu kan. Nah terus juga sempet bilang gini juga, apa namanya, di masalah implikasi kebijakan itu kan. Nah itu tuh katanya ini punya aku tuh yang bentrok sendiri gitu loh. Jadi implikasi kebijakan sama saran tuh sama gitu loh, padahal yang lain enggak, bilang gitu katanya. Nah terus bilang gini juga sama penguji satuku tuh, bilang kalau katanya tuh aku yang kemarin tuh ngeyel mau neliti COVID gitu. Nah terus jalan satu-satunya dia kasih saran buat nambahin variabel dummy gitu loh. Nah sedangkan aku tuh kayak apa sih ya namanya, aku tuh selama aku bimbingan sama dia tuh aku nggak pernah gitu loh, aku tuh selalu nurut orang. Awalnya aja kan aku nggak mau kan pakai dummy, terus aku bilang kalau apa namanya, COVID-nya dihilangin gimana gitu kan. Nah terus beliau yang bilang katanya kalau COVID-nya dihilangin nanti jadi ngubah bab 1 gitu kan. Nah terus menurut dia mending tetap pakai COVID terus tambahin variabel dummy. Aku nurut aja tuh, padahal aslinya waktu itu aku sempet pusing gitu loh, aku soalnya kurang tahu tentang dummy gitu loh. Nah terus aku juga jadi nguji lagi kan, aku udah nguji udah dapat hasil, terus aku jadi ulangin lagi gitu kan. Nah tapi di situ aku ngerasa gimana, aku juga mau ngomong gimana gitu kan. Di situ di posisi kayak gitu tuh aku bener-bener ya aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Aku mau ngomong pun ntar aku dikira yang gimana gitu kan. Terus aku kan juga masih revisian, aku juga masih butuh beliau buat bimbingan gitu kan. Ya udah aku diem aja tuh pada akhirnya. Nah terus ya pokoknya kayak gitulah sidangnya tuh. Nah terus habis itu tuh ini aku disuruh keluar dulu mau diskusi gitu kan. Ya udah situ aku keluar, aku sempet takut soalnya kan komenannya kayak gitu loh. Penguji satunya nyuruh buat dataku signifikan gitu loh, dan nyuruh buat uji beda gitu loh. Nah bayangin gitu loh, yang namanya uji beda kan berarti nanti di pikiranku saat itu tuh uji beda kan berarti nanti pakai uji yang lain gitu loh, dan hasilnya kan beda kan, jadi banyak yang diubah gitu loh. Nah aku takut banget rasanya aku pas nunggu itu tuh. Nah terus udah kan pas habis itu tuh aku langsung di WA sama penguji 2 aku. Nah aku suruh masuk lagi tuh. Nah di situ aku langsung masuk lagi. Nah terus di situ penguji satuku tuh bilang gini, pokoknya ya intinya nggak banyak ngomong gitu loh, maksudnya aku dinyatakan lulus. Nah di situ aku langsung refleks kan, bilang alhamdulillah gitu kan. Nah terus langsung bilang ya, terus segera buat diperbaiki revisinya sama bikin artikel maksimal 2 minggu gitu. Nah udah kan. Nah habis itu tuh ini nggak lama itu tuh penguji satuku tuh keluar tuh dari Zoom kan, udah kelar. Nah aku nggak langsung keluar tuh, di situ masih ada penguji 2 sama penguji 3 kan. Nah itu nggak langsung keluar. Nah terus di situ
pada ngobrol-ngobrol dulu gitu loh. Nah kita lah ngobrol-ngobrol dulu, terus apa namanya, yang penguji 2 aku tuh masih cerita gitu ke penguji 3 kan, kalau aku tuh yang maksudnya cepet gitu loh daftar sidangnya, maksudnya baru terakhir apa namanya bimbingan gitu, terus didaftarin sidang gitulah. Ya gimana, orang aku aja disuruh buat segera daftar kan, bukan aku yang pengen menyegerakan gitu loh, malah aku yang disuruh buat segera gitu loh. Nah ya udah, terus di situ jujur aku sempet diginiin juga sih. Pokoknya penguji 2 aku tuh bilang gini, wes ben nangis saya bilang gitu toh. Nah terus aku digituin, jujur aku malah jadi terharu kan di situ. Nah di situ aku terharu tuh, aku sempet kayak gitu. Terus di situ masih apa sih ya namanya, masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah terus di situ udah disudahi. Nah pas disudahi itu tuh aku rasanya kayak apa sih ya namanya, kayak aku bingung gitu loh, aku bengong gitu. Nah gimana ya, ya mau seneng ya seneng karena udah lulus. Nah cuman kayak masih ada yang ganjel gitu loh, karena masih ada revisian gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngerasa belum bener-bener bebas gitu loh, apalagi revisianku kayak gitu loh, suruh mensignifikankan data. Nah pokoknya tuh aku rasanya habis sidang tuh aku rasanya kayak B aja gitu loh, dan malah aku tuh kayak ada beban gitu loh. Nah terus aku nggak ada rasa seneng gitu tuh, nggak ada di situ tuh. Nah terus udah tuh kelar sidang. Nah di situ kan ada temenku si Lua, dia kan nungguin aku. Pokoknya pas pertengahan tuh dia datang, terus dia di luar sih nggak nungguin aku gitu loh. Nah terus dia masuk, aku suruh masuk kan karena udah kelar. Nah ya aku ditanya-tanyain gitu loh, aku ya bilang aku kok rasanya kayak gini gitu loh. Nah cuman ya udahlah, lupain dulu bahagian untuk sejenak aku gitu kan. Nah udah tuh pokoknya, cuman aku masih kayak biasa gitu loh, walaupun di situ ada temanku, ada si Lua itu kan. Nah terus selang beberapa menit aku habis kelar tuh ini, aku dapet kiriman gift dari abang Gojek. Nah itu tuh kiriman gift dari Bibi. Nah itu tuh giftnya apa sih kemarin? Oh ini giftnya tuh kayak isinya pokoknya coklat gitu kan, banyak. Terus ada frame, ada boneka kecil, nggak tahu kenapa dia ngasih aku coklat banyak kayak gitu. Nah aku juga dapet gift buket bunga asli dari luar. Cuman aku di situ tuh kayak masih ngerasa aku tuh masih ngerasa aku B aja gitu loh. Jadi walaupun di situ aku dapet gift gitu tuh, aku masih kayak ngerasa B aja gitu loh, nggak membuat aku jadi mood gitu loh, tau gak sih? Nah ya nggak tahu juga, aku juga pusing gitu loh. Nah terus ini apa namanya, aku juga mau euforia, mau foto-foto gitu, aku juga kayak nggak ada hawa pengen gitu loh. Nah terus di situ aku malah ngerasa aku lapar karena siangnya kan aku belum makan kan. Nah itu aku sidang tuh pokoknya sekitar 50 menitan situ, padahal aku berharapnya cuma 30 menit aja udah kelar gitu kan. Nah di situ aku mah merasa lapar gitu loh. Di satu sisi aku lagi ngerasa aku B aja, terus aku ditambah lapar, ya udah aku mah jadi lemes gitu loh. Nah terus udah aku memutuskan kan mengajak Lua buat keluar, yuk cari makan aja yuk gitu kan. Nah terus kan belum sempat foto-foto tuh. Nah terus yaudah bawa sekalian, ntar di jalan foto kalau ada spot bagus gitu kan, soalnya di rumah juga
nggak ada spot buat foto gitu loh. Nah terus udah keluar tuh, nah terus sempet bingung mau jajan kemana. Ya udah kan pada akhirnya ke Kaligoro aja tuh. Nah Kaligoro tuh kita berhenti di Joglo. Nah di situ foto. Aku nggak tahu tuh kenapa waktu dateng. Nah sebenarnya kan hari sebelumnya itu kan aku minjem rok kan, terus diantar ke rumah. Nah itu tuh aku cuman bercanda gitu loh kalau aku minta ditemenin, padahal sebenarnya kan nggak, aku juga bilang sih kalau aku tuh lebih seneng tuh sendiri gitu loh, biar bisa tenang daripada ada yang nemenin gitu. Kalau sidang kayak yang orang-orang gitu nggak bisa aku tuh. Nah terus dia siangnya tuh kok beneran mau ke rumah gitu loh. Ya terus kan kita foto-foto tuh di Joglo. Nah itu tuh lumayan lama gara-gara kan di sana tuh ini loh banyak orang lewat gitu kan, jadinya kan malu. Nah terus udahlah lama-lama ya udahlah foto aja gitu kan. Nah habis itu kita cari makan. Nah bingung tuh mau kemana, terus pada akhirnya kita ke nasi Padang. Nah aku ambil banyak banget karena emang aku lapar banget pas itu. Nah udah tuh, nah tahu-tahu tuh udah sore aja gitu loh, udah jam berapa sih, pokoknya udah sore. Nah terus habis itu kita langsung pulang aja, nggak jadi jajan-jajan apa gitu loh. Nah pas pulang tuh ini, nah aku sempet cerita-ceritaan dulu gitu loh kita. Nah aku pengennya tuh biar aku sedikit agak melupakan kejadian siang tadi gitu. Nah terus habis itu kan udah sore banget. Nah terus dia pulang tuh. Nah habis itu tuh aku baru sempet ini kayak apa sih namanya, kayak buka gift. Sebenarnya udah aku buka, cuman baru aku lihat sekilas gitu loh. Nah pas itu aku baru buka tuh, terus aku foto biasa kan sebagai tanda rasa terima kasih. Nah sebenarnya juga nggak banyak sih orang, aku cuman hari itu kan aku cuma dapat 2 gift. Ya udah aku foto kan. Nah ini oh ya, di giftnya Bibip itu kan di situ juga ada buket, cuman tuh buketnya kecil banget sahabat, segini. Look. Nah segini kecil banget karena terus. Nah aku ceritain nih, kemarin tuh orangnya sempet protes tuh, kenapa buketnya ini nggak buat foto gitu. Yuk gimana gitu kan, orang mini banget, gimana fotonya coba. Masa ini kan aneh, nggak kelihatan kan kalau foto full. Nah kalau sekarang kan nggak full kan kelihatan segini. Nah kalau full kelihatan seberapa coba gitu kan. Orangnya sempat protes tuh, aku sumpah aku pengen ngakak gitu loh. Lagian dia kenapa ngasih gift kecil kayak gini, ngasih buket segini coba, kenapa nggak yang gede sekalian gitu loh. Segini kan nanggung ya nggak sih, harusnya yang gede sekalian tuh, dengerin tuh biar bisa buat foto. Kalau mau bisa buat foto tuh yang gede tuh. Nah oh ya sahabat, aku kasih tahu juga nih, aku cerita ini pas apa sih namanya, pas aku dapet gift dari Bibip itu kan. Sebenarnya awalnya nggak tahu, cuman aku udah ngira sih itu mesti dari Bibip, siapa lagi coba. Nah itu tuh aku udah ini jadi tuh waktu itu tuh sebelum aku sidang itu tuh ini, dia tuh sempet bilang tuh sama aku tuh, katanya dia tuh mau kasih aku gift Antam. Nah dia sempet bilang tuh kayak gitu sama aku. Nah terus aku sempet ini kan, aku sempet udah seneng gitu kan. Terus aku pikiran dia tuh beneran ngasih aku itu enggak ya, udah gitu kan. Aku udah seneng tuh dia bilang kayak gitu. Nah terus udah kan, kira pas aku buka pertama itu kan, nah kirain aku beneran tuh ada emas batangan di situ. Nah ternyata adanya coklat batangan guys. Terus
aku masih lihat tuh kan itu kayak numpuk-numpuk gitu, terus aku masih cari-cari tuh di dalamnya. Nah itu nggak ada, coba zong ternyata. Enggak sih, enggak. Gini sahabat, jadi bukannya aku nggak senang sih dikasih gift itu, aku seneng, cuman kan gini loh, kayak apa sih namanya, kayak sebelumnya kan dia sempat pernah bilang itu, jadi aku mikirnya itu gitu loh, tapi ternyata enggak. Tapi ya aku tetap seneng gitu loh, cuman dia sama aja lah, namanya itu dia udah memberi harapan palsu ya enggak. Nah jadi apa namanya, kan aku nggak bilang tuh kemarin aku nggak bilang tuh sama dia tuh. Nah jadi aku first time bilang ke video ini. Nah jadi kan aku nggak bilang tuh sama dia tuh, karena kan nanti dikiranya aku nggak suka giftnya yang itu kan. Nah cuman aku sempet tuh pikiran kayak gitu, makanya aku ngomong di sini nih, biar apa sih namanya, kita lihat aja ya sahabat, nanti kalau orangnya nonton video ini kita lihat gimana reaksinya setelah tahu. Oke? Tuh dengerin tuh. Nah udah, terus nyampe mana sih tadi tuh? Oh iya, aku buka-buka gift. Nah di situ aku masih malam tuh aku masih ngerasa aku masih kepikiran gitu loh. Nah terus udah kan aku bentar apa namanya, oh ya aku sorenya kan aku udah langsung dikirimin, bukan sore sih, siangnya habis itu kan aku udah dikirimin revisiannya yang dari penguji 3 kan. Nah itu tuh aku belum buka tuh, besok aja, sekarang aku mau free dulu, besok baru mulai lagi gitu. Nah jadi gitu sahabat ceritanya sidangku. Jadi revisiku itu lumayan sekali. Nah cuman revisinya yang dari penguji 3 itu sebenarnya kalau pas Zoom itu pas disampaikan itu kayaknya banyak banget gitu loh. Nah cuman pas aku buka di Word-nya itu nggak banyak gitu loh, langsung cepet gitu loh buat dikerjain. Nah cuman revisi yang itu dari penguji 1 buat suruh mensignifikankan data. Nah pokoknya di saat itu aku bener-bener pusing banget. Nah jadi untuk hari hanya untuk ujian skripsiku kayak gitu. Nah terus untuk nanti gimana setelah aku kelar sidang, aku bakal bikin video lagi di video yang lain, nggak di sini ya. Jadi segini aja, doain semoga kedepannya aku selalu diberi kemudahan dalam setiap hal, semoga bisa sukses selalu. Oke, buat yang nonton juga semoga bisa sukses selalu. Oke, terima kasih ya, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.